Reksa menjawab, pertunangan mereka ini sudah disetujui keluarga kita sejak lama. Apabila kelakuan Niko mengganggumu, jangan khawatir. Saya akan memberi pelajaran padanya agar tidak menyakiti Reina. Saat mendengar pernyataan Reksa, Ardi berpura-pura memikirkannya sejenak. Kemudian dia seakan enggan menerima. Setelah Ardi pergi, Reksa segera mengontak Tony sambil cemberut. Perintahkan perusahaan kita untuk memutuskan semua kesepakatan bisnis dengan perusahaan Pandu Romario sekaligus. Tony merasa sedikit ragu, lalu dia bertanya, "Ayah, bukankah itu hal berakibat buruk bila dilakukan? Dan selain itu, Niko tentu akan marah jika tahu tentang hal ini." "Jika marah, katakan padanya agar dia menemui saya," perintah Reksa, lalu segera menutup telepon. Tony tak punya pilihan alasan kecuali memerintahkan asistennya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Reksa. Sebagai pemimpin perusahaan, dia bisa memberi perintah tanpa memberitahu Niko, presidir perusahaan. Sore hari itu asisten Tony pergi ke perusahaan Pandu. "Presidir Romario, saya datang sebagai perwakilan perusahaan kami untuk menyampaikan minat kami untuk membeli hak paten sistem pelacakan milik Anda. Kami akan membelinya dengan harga 3 kali lipat dari jumlah investasi sebelumnya. Maka saya menjamin perusahaan Anda tidak akan mengalami kerugian." Dia memberikan kontrak pengalihan paten yang sudah disiapkan perusahaan pada Pandu. "Jika menandatangani kontrak ini, cek ini akan menjadi milik Anda," ucapnya sambil mengeluarkan cek dengan banyak nol di atas meja. Akan tetapi Pandu tidak tergiur dengan penawaran itu. Sistem pelacakan adalah gagasan dia dan Haris. Sebenarnya mereka harus mempertahankan paten itu demi mendapatkan banyak uang. Untuk kolaborasi sebelumnya dengan Niko, itu karena pertama mereka tidak cukup memiliki modal awal, dan kedua hal itu akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tetapi sekarang dia diminta untuk menyerahkan paten itu yang mana tidak akan pernah dikabulkannya. Tanpa keraguan dia segera menolak sambil mengatakan, "Maaf, tetapi kami tidak akan menjual paten itu." Lalu dia menyuruh seseorang untuk menunjukkan jalan keluar pada asisten itu dengan alasan bahwa dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah kembali ke kantor, Pandu memikirkan apa yang baru saja terjadi dan semakin dipikirkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dan menelpon Niko. "Niko, bukankah kerjasama kita berjalan baik-baik saja? Kenapa kamu meminta seseorang untuk membeli paten sistem pelacakan itu?" Di seberang telepon, Niko bingung dan terkejut mendengar pertanyaannya. Beberapa saat kemudian dia berkata sambil mengernyit, "Saya tidak menyuruh siapapun untuk membeli paten sistemmu. Namun asisten ayahmu baru saja menemui saya, mengatakan kalau kalian ingin membeli paten itu," jawab Pandu sebelum memberi penjelasan singkat tentang percakapan tadi. Wajah tampan Niko menjadi sangat muram saat selesai mendengar cerita Pandu. Jelas ini pasti perbuatan kakek. "Saya mengerti, jangan khawatir. Paten itu masih milikmu dan tidak akan terjadi apa-apa dengan kerjasama kita. Ada yang harus diselesaikan, jadi saya harus segera pergi," ucapnya. Lalu dia menutup telepon dan tiba-tiba bangkit dari kursi eksekutifnya sebelum keluar dari ruang kantornya dengan perasaan kesal.
Bima hendak melaporkan pekerjaannya dan seketika tersentak saat berpapasan dengan Niko yang berwajah ketus di koridor. "Presidir Samuel," ucapnya, tetapi Niko pergi dengan langkah cepat seakan tidak mendengar panggilan Bima. Kemudian Niko menerobos masuk ke ruang kantor pemimpin dengan membanting pintu. Dengan raut wajah dingin menahan amarah, dia berdiri di depan meja Tony dan bertanya, "Kenapa ayah ingin membeli paten untuk proyek perusahaan Pandu?" Berdiri di belakangnya adalah sekretaris Tony yang terlihat bingung harus berbuat apa. Raut muka Tony sama sekali tidak berubah. Dia sudah lama menduga kalau Niko akan mendatanginya dan bertanya. Setelah memberi isyarat dengan gerakan tangan ke sekretarisnya untuk pergi, dia perlahan menjawab, "Ini perintah kakekmu." "Kenapa?" Nada suara Niko semakin menyeramkan. Tony mengangkat alisnya sedikit sambil menatap anaknya yang bertubuh jangkung di hadapannya. "Apakah saya harus memberitahu kamu alasannya?" "Kakekmu mengatakan bahwa hubunganmu dengan keluarga Romario harus disudahi, bahkan jika proyek itu harus dibatalkan." Tidak terkejut, ekspresi Niko terlihat amat muram saat mendengar penuturan ayahnya. Mengamati reaksinya, Tony berdiri dan keluar dari balik mejanya. Berdiri di depan Niko, dia menepuk pundak dan membujuknya dengan nada berat. "Berhentilah menentang kakek, oke? Dia terlalu lemah menanggung semua ini. Dan selain itu, tidak peduli siapa di antara kalian yang akan menang, ujung-ujungnya Romario bersaudara jugalah yang akan kalah dan rugi. Kamu harus mengerti bahwa baginya proyek itu tidak sepenting keluarga Bahtiar." "Hah?" Niko mencibir. "Kalau begitu, saya akan mengundurkan diri dari posisi sebagai presidir perusahaan. Bukan berarti saya tidak peduli pada pekerjaan. Dengan begitu, kakek tidak perlu marah lagi, dan saya dapat melakukan apapun yang ingin saya lakukan tanpa merasa membebani diri sendiri dan keluarga." Katanya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Malam itu juga, Niko langsung terbang ke luar negeri bersama Gary. Tony tertegun ketika mendengar kabar itu. Dia tidak menduga Niko akan bersikap demikian tegas dan penuh tekad. Jelas hal ini tidak bisa diterima Reksa juga. "Sungguh, ini tidak bisa diterima. Benar-benar memalukan. Siapa yang mengizinkan dia untuk pergi?" Dia begitu marah sehingga dadanya sakit. Takut bila kakek ambruk karena amarah. Tony dan Vania berulang kali mencoba menenangkannya. Tony berkata, "Jaga dirimu, ayah. Kami akan menasihati Niko untuk hal ini." Vania menimpali, "Tony benar. Ayah harus menjaga diri. Dokter mengatakan bahwa ayah tidak boleh terlalu emosional saat ini." Yang membuat semua terkejut, Reksa mengabaikan mereka dan malah melampiaskan kemarahannya pada Danar yang berdiri di samping dan mencoba bersembunyi. Dia memerintahkan, "Bawa pulang kakekmu itu, sekarang juga." Danar tidak menyangka Reksa akan menyasarnya meskipun sudah berusaha keras agar dirinya tidak terlihat. Dia mengedipkan mata dan mengangkat tangan sambil berkata lugu, "Kakek, bukan berarti saya tidak mau mencari dia. Saya saja tidak tahu di mana dia berada." Dengan kesal, Reksa berkata pada Tony sambil menggertakkan gigi, "Suruh orang-orang untuk mencari dia. Bawa dia pulang apapun keadaannya." Tony mengangguk dengan wajah serius. Melihat tanggapan Reksa, Danar bernafas lega.
Tak apa, asalkan saya tidak diminta mencari Niko seorang diri, pikir Danar. Sebenarnya dia cukup bisa meraba apa yang ada dalam pikiran Niko. Memang kali ini Reksa terlalu mendesak Niko. Niko pergi karena tidak punya pilihan lain, maka Danar ingin meraih kesempatan itu untuknya. Di samping itu, dia tahu kemana Niko pergi. Reksa masih marah selama beberapa hari kemudian. Bagaimanapun juga, dia benar-benar tidak menyangka Niko akan benar-benar keluar dari pekerjaannya seperti yang dikatakannya. Di sisi lain, Reina dan keluarga Batiar tertegun. Mereka tidak pernah menyangka Niko bertindak setumpul itu, lebih memilih mundur sebagai presiden perusahaan keluarga daripada menikahi Reina. Si pemuda Niko ini sudah keterlaluan. Dia sudah mempermalukan anak kita Reina. Sarah berkata penuh kemarahan. Narso dan Ardi terlihat sangat muram. Mata Sarah menunduk. Reina duduk di sofa dengan tangan mengepal kencang di pangkuannya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga buku-buku tangannya memutih. Saya tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya sepanjang hidup saya, pikir Reina. Sementara itu, Tiara benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di negerinya. Kehidupan kesehariannya di Wina pada intinya dihabiskan antara orkestra dan apartemennya. Hari ini Tiara kembali ke apartemennya dengan biola di punggung seperti biasanya. Namun dia terkejut begitu sampai di gerbang kompleks, melihat seseorang yang sama sekali tidak disangkanya. Suara riang Gary terdengar. "Nona Tiara!" Sambil melepaskan pegangannya dari tangan Niko, Gary berlari menghampiri Tiara secepat kakinya bisa membawa tubuhnya sebelum melingkarkan lengannya pada kaki Tiara. "Nona Tiara, saya belajar di sini, ingin bertemu denganmu. Apakah kamu terkejut?" Setelah mendengar suaranya, Tiara akhirnya kembali sadar dari keterkejutannya. Dia membungkuk dan mengangkat Gary sebelum melangkah mendekati laki-laki yang sangat tampan dengan senyum cerah. Niko menyaksikan dengan sorot mata penuh kelembutan yang tidak bisa dia tutupi saat perempuan elok itu berjalan anggun ke arahnya. "Selamat datang kembali di rumah," kata Niko. Tiara tertegun sesaat. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi kata-kata sederhana ini membuatnya merasa nyaman. Akhirnya tidak bisa meraba alasannya, dia tidak lagi memikirkannya. Matanya berkerut dalam senyum saat mengangguk sambil berkata, "Iya, saya pulang." Niko tersenyum tipis, kemudian dia mengambil biola dari Tiara, menggenggam tangannya dan membawanya masuk ke dalam. Setelah itu, Tiara menyediakan gelas air minum ke Niko dan Gary dan duduk di sofa bersama mereka. "Berapa lama kalian berdua akan tinggal di sini kali ini?" tanya Tiara. Niko berkata dengan senyum nakal, "Bagaimana bila saya katakan bahwa kami akan tinggal di sini selamanya?" "Ayah, apakah kita akan benar-benar tinggal di sini untuk waktu lama?" Dengan perasaan begitu sukacita, Gary menarik lengan baju Niko dan meminta konfirmasinya. Niko menunduk dan menatap bocah itu. Dia berkata dengan suara lembut, "Kita akan tinggal bersama Tiara mulai saat ini. Asik bukan?" "Iya, asik." Gary senang sekali. Bagaimanapun juga dia selalu memimpikan hidup bersama Tiara. Di sisi lain, Tiara akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia berbalik ke Niko dengan mengernyit dan bertanya, "Apakah sudah terjadi sesuatu?" "Biasanya, sebagai presiden grup Samuel,
Niko pasti sibuk setiap hari. Jadi bagaimana mungkin dia bisa punya waktu untuk tinggal di negeri orang secara permanen? Tentu saja Niko menangkap kecurigaan Tiara, tetapi tidak ingin perempuan ini mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Jangan terlalu dipikirkan, tidak ada apapun. Saya hanya ingin menikmati libur panjang dan beristirahat beberapa waktu. Jelas Niko. Kemudian tidak ingin meneruskan pembicaraan tentang hal itu, Niko mengubah topik dan berkata, "Apartemenmu tidak cukup besar untuk menampung kita. Saya sudah meminta seseorang untuk membeli rumah di dekat sini. Karena renovasinya sudah selesai, saya akan mengajakmu melihat rumah itu." Berlokasi di distrik yang mewah, villa baru selesai dibangun dengan gaya arsitektural Wina yang begitu artistik. Dekorasi interiornya mewah dan mahal, dilengkapi furnitur sesuai keperluan, tetapi tidak mengurangi kehangatan dan kenyamanannya sebagai rumah. Niko menggamit tangan Tiara dan berkeliling memeriksa villa. "Bagaimana menurutmu?" Niko bertanya dengan kepala menunduk setelah kembali ke ruang tengah. "Katakan pada saya bila ada yang tidak kamu sukai. Saya akan meminta seseorang untuk segera memperbaikinya." Tidak perlu memperbaiki apapun. Tempat ini sudah didekorasi dengan baik. Mata Tiara memperlihatkan kekhawatiran saat berkeliling memeriksa keadaan rumah. Dari dekorasi saja dia bisa menyimpulkan bahwa Niko tampak sudah mantap mengambil keputusan untuk menetap di sini. Memikirkan hal ini, dia kemudian bertanya lagi, "Niko, katakan yang sebenarnya. Apakah terjadi sesuatu di rumah?" Sebelum Niko berbicara, suara riang Gary terdengar. "Cahaya sangat menyukai ayah. Cahaya dapat tinggal bersama Nona Tiara selamanya sejak kali ini." Dengan senyum semeringah di wajahnya, dia berlari secepat kaki kecilnya bisa berlari menghampiri Tiara. Tak lama setelah itu, dia sudah berlari ke kamar mandi. Setelah kembali, dia menempel Tiara lagi. Niko merasa lega mengetahui Gary datang lagi di antara mereka, karena belum menemukan cara untuk menjelaskan urusan rumah pada Tiara. Namun Tiara sepertinya telah membaca apa yang ada dalam pikiran laki-laki itu. Dia menatapnya seakan berkata, "Tunggu saja." Kemudian suara kekanakan Gary yang menggemaskan terdengar lagi. "Nona Tiara, kita pilih kamarnya. Saya ingin tidur bersamamu." Tidak bisa." Niko menolak usul Gary sebelum Tiara sempat berkata, "Kamu sudah besar, jadi harus tidur sendiri di kamarmu." Bocah ini jahil saja. Bila membiarkan dia sekamar dengan Tiara, lalu bagaimana dengan saya? Gary merapatkan bibirnya, dia mencoba menawar dan berkata, "Saya hanya bocah berusia 4 tahun." Niko menatapnya dingin, yang artinya sudah cukup usia untuk tidur sendiri. Gary tidak bisa berkata-kata, tak sanggup menanggapi. Dia menggelembungkan pipinya dengan marah sambil berkata, "Ayah jahat." Tiara tersenyum mendengar percakapan ayah dan anak ini, namun dia agak ragu. "Apakah saya akan pindah ke sini juga? Bagaimana menurutmu?" Meskipun pertanyaan basa-basi, sikap Niko cukup jelas. Dia menekankan Tiara untuk pindah juga bersama mereka. Akhirnya Tiara tidak bisa mengubah keputusan Niko, maka tidak ada pilihan lain kecuali setuju. Mereka pindah ke villa malam itu juga.
Tiara mempersiapkan beberapa menu makanan yang sudah dimasaknya sendiri sebelum berkata pada ayah dan anak yang sedang bercengkerama di ruang tengah untuk segera makan malam. Gary dengan riang melompat dari sofa dan langsung menuju meja makan. Iya, saya bisa menikmati masakan buatan Nona Tiara lagi. Nico mengikuti Gary di belakang melihat makanan yang menggugah selera tersaji di meja. Nico menatap lembut Tiara dan berkata dengan suara yang begitu atraktif yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih, sudah menyiapkan semua makanan ini. Ayo, makanlah. Tiara tersenyum manis sambil melayani ayah dan anak ini. Pipi Gary menggembul penuh dengan makanan dan tidak lupa memuji Tiara karena sudah menyediakan makanan dengan cara yang dia bisa. Penuh kata-kata manis seakan bibirnya dilumuri madu. Sudah lama sekali sejak terakhir saya menikmati masakanmu, Nona Tiara. Benar, saya suka sekali. Masakan yang Nona buat memang lezat sekali.